Kawibi. Oke Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya DWRSS Channel. Oke, di kesempatan sore hari ini saya mau sedikit berbagi video sederhana. Walaupun sederhana, semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman pemula semua. Nah, di sini saya lagi ngerjain motor Honda Beat ya. Nah, ini tadi saya baca pakai MST, cuman saya tidak harus menjelaskan menggunakan MST ya, dikarenakan video ini saya bagikan untuk teman-teman pemula. Siapa tahu dengan video ini bisa membantu apa masalahnya yang sedang dialami atau yang lagi sedang tahap belajar. Nah, intinya tadi kalau seumpama saya cek pakai regulator pressure ini, tekanannya itu lemah ya, lemah sekali. Nah, setelah dihidupkan itu dia mau nanjak naik walaupun berlahan ke angka 35 PSI. Cuman kalau seumpama saya matikan itu langsung habis ya, habis turun seret kayak gitu. Nah, nanti kalau seumpama dihidupkan lagi, barusan di kontak dinyalakan itu tidak langsung naik full kayak gitu, tidak. Jadi agak slow, terus ya agak berbet lah intinya awalnya kayak gitu. Apalagi kondisi dingin, selain dari sensor-sensor lain yang bermasalah, itu yang paling sering terjadi ada di regulator presurnya Mas Bro. Nah, di sini. Nah, untuk fungsi dari regulator pressure ini itu berfungsi untuk membocorkan ya, intinya membocorkan tekanan rotak. Ini yang untuk ke injektor itu berlebihan. Nah, kalau seumpama kapasitas di motor Beat ini kan 42 PSI ya untuk tekanan standarnya. Nah, kalau melebihi di angka 42 sampai maksudnya ada batas maksimalnya sih ya, nggak harus di 42. Itu mencapai di 50, pokoknya ada tekanan yang tidak wajar, itu akan bocor, akan dibuang lewat sini Mas Bro, kembali ke tangki lagi. Jadi tekanan yang di sini berlebihan, yang mau keluar ke injektor dari pipa ini, itu tekanan tidak wajar atau melebihi target, itu akan dibocorkan lewat regulator pressure ini. Nah, kalau seumpama belum sampai ada tekanan tinggi sudah bocor, nah berarti kan ngobos terus dari sini. Nah, jadi bocor terus, ngobos terus Mas Bro. Nah, itu cara untuk mengetesnya sebenarnya mudah sekali. Di bagian lubang yang di sini, nah yang ini ya, nih, itu ditutup pakai jempol kayak gini ya, ditutup pakai jempol sekuat-kuatnya. Pokoknya intinya perkiraan rapet lah. Nah, kita tutup pakai jempol, terus yang di sini kita tiup. Jadi intinya untuk mengetahui regulator pressure ini bocor atau tidak, di bagian sini kita tiup ya. Kalau sumpama terasa ngobos, ada suara angin yang keluar dari sini, berarti regulator pressure-nya ini bocor ya, sedang bocor. Intinya kalau seumpama kita tiup enteng, itu berarti bocor. Kalau seumpama kita tiup di sini keras, itu berarti masih rapet atau mampet, itu berarti bagus ya. Nah, kalau seumpama bocor bagaimana Mas? Apakah kita harus menyumpel di bagian sini? Itu bisa dengan cara disumpel dari sini tuh bisa. Intinya dikasih apa ya? Baut atau drat, baut sekrap yang pendek atau kecil, itu bisa. Cuman saya jarang saya drat seperti itu. Karena yang sering saya lakukan ini bisa diakalin tanpa harus menutup di bagian lubangnya itu. Yang biasanya yang sering diperhatikan kan di bagian sini ditutup ya kalau seumpama bocor. Soalnya kalau untuk motor Honda ini kan nggak bisa dilepas, susah Mas Bro, mau diganti pakai yang lain tuh susah. Kalau motor-motor Yamaha itu kan dilepas bisa. Nah, itu caranya dari yang lubang ini tadi, yang lubang yang di sini ya. Itu ditutup pakai jempol. Sini ini disemprot pakai kompresor yang kuat Mas Bro. Berapa kali gitulah ya, jos kayak gitu. Nanti pasti mampet di sini. Nah, ini tadi yang udah saya semprot itu sudah mampet ya. Jadi saya tiup ini udah keras. Karena mengatasi di bagian lubang ini itu ya agak susah. Terkadang teman-teman belum tahu ya, habis ganti rotak, ganti filter, baru juga ternyata tekanan tidak normal juga, tidak kuat juga. Motor kadang kalau seumpama kondisi masih dingin kayak gitu atau pagi itu masih mau berbet dulu ya, ada spasinya dulu. Nah, dikarenakan regulator pressure-nya itu ngobos Mas Bro. Tapi untuk ngetesnya harus dibuka seperti ini ya. Soalnya kalau seumpama masih ada rotaknya seperti ini,
Seumpama masih ada rotaknya ya sama aja kita tiup juga masih mau ngobos Mas Bro. Nah oke, dan di bagian sini ini di bagian rotak kan ini ada pentil juga nih. Nah ini yang akan menuju ke injektor ya. Nah itu kalau seumpama kita tiup ini harus mampet juga loh ya, karena di dalam sini ini sistemnya kayak pentil itu pentil one way lah ya, jadi satu arah, bisa keluar nggak bisa masuk. Nah ini kita tiup juga itu bisa. Ini kita tiup, kalau seumpama kita tiup itu mampet bagus. Kalau seumpama kita hisap ya, kalau seumpama di sini habis dari tangki ada bensinnya Mas Bro, sampai nisep aja keluar bensin. Nah, jadi agak sedikit kreatif lah ya kalau seumpama kita itu bisa paham, bisa perhatikan. Jadi tidak perlu pakai apa ya, pakai alat-alat yang hebat. Itu sebenarnya ya bisa, cuman terkadang kan kita harus pemikiran, nggak cuma di satu motor ini, kita harus mikirin motor yang lain kayak gitu kan. Nah oke, ini nanti mau langsung tak tes dulu ya. Jadi intinya teman-teman sudah paham lah ya, video ini tidak mau saya bikin panjang lebar. Intinya kayak gitu aja, fungsi dari regulator pressure dan untuk cara mengatasi kalau seumpama bocor kayak gitu aja. Dan kalau bocor itu pengaruhnya bagaimana ya, intinya ya seperti itu juga. Karena masih ada beberapa kerjaan lagi di samping sana tuh, motornya tak tumpuk di sana. Di sini juga ada. Itu di dalam juga masih ada 2 Mas Bro, PR Motor Fiction sama Virza, belum kelar juga. Semoga nanti cepat terselesaikan dan saya bisa sembari berbagi pengalaman di seputar otomotif ini buat teman-teman pemula semua ya. Oke, sedikit video ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman pemula. Saya akhiri saja ya Mas Bro, semoga paham semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.